Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Di momen yang sangat berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih kepada UNRAM yang bisa menghadirkan saya untuk hadir di depan para pemimpin masa depan. Ini adalah orang-orang yang hebat karena Anda hadir di sini melalui seleksi yang sangat ketat sekali. Dan duduknya Anda di sini bukan duduk sembarang mahasiswa, tetapi mahasiswa-mahasiswa pilihan, mahasiswa-mahasiswa yang akan menjadi panutan teladan dalam kehidupan ini. Perkenalkan diri saya, Lalu Ahmad Zainuri. Kalau disingkat itu menjadi LAS, tetapi ada tambahannya, ada doktor, ada tuan guru, ada LCMA. Itu menunjukkan kalau saya pernah kuliah di luar negeri. Mohon maaf, saya kebetulan mengambil lisensi atau S1 saya di Jazirah Arab, tepatnya di Yordania. Teman-teman yang berbahagia, karena Anda juga sedang menikmati hidangan, saya biarkan saja ya. Sebenarnya ada semacam ikrar kita bersama yang harus kita sampaikan kepada bangsa kita. Saya ingin mengajak nyanyi Padamu Negeri. Ini adalah komitmen kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai komitmen kebangsaan, komitmen kita sebagai warga negara, dan komitmen untuk membangun negara ini. Boleh kita berdiri? Boleh. Ya, pastikan kita dalam posisi sudah siap, karena kita akan menyanyikan satu lagu yang sangat luar biasa, mencerahkan dan menggugah bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia. Udah hafal ya? Atau masih hafal ya? Atau saya ulang sendiri dulu, nanti teman-teman bisa, kalau saya perbaiki. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Padamu negeri kami. Terima kasih, silakan duduk kembali. Teman-teman yang berbahagia, kita ada waktu 1 jam ke depan untuk kita berbicara tentang pentingnya pendidikan karakter bagi mahasiswa. Kalau kita melihat realitas yang terjadi di sekeliling kita, teman-teman, atau mungkin dalam konteks yang lebih luas lagi, skala regional atau skala lokal dulu, regional, kemudian nasional. Teman-teman, banyak di antara para pemimpin bangsa kita atau orang-orang yang kita anggap sebagai tokoh bangsa, orang-orang yang seharusnya menjadi teladan dalam kehidupan ini, harus ditiru, digugu, dicontoh. Kalau kita melihat kualifikasi pendidikannya, ada profesor di situ, ada doktor yang nyangkut di situ,
ada sekian banyak gelar pendidikan. Kemudian kalau kita melihat jabatannya yang luar biasa mentereng, ada yang mohon maaf jajarannya sudah menteri, ada levelnya sudah direktur dan lain sebagainya. Ternyata banyak di antara mereka yang terjebak kepada perilaku-perilaku yang mohon maaf tidak baik, perilaku yang koruptif, perilaku yang mohon maaf terkadang menjelekkan satu sama lainnya, menjatuhkan satu di antara mereka. Apalagi kalau kita melihat dunia politik kita saat ini, itu terjadi dan kita lihat secara kasat mata, teman-teman. Maka kalau kita mengatakan apa yang kurang dari mereka, apakah pendidikannya yang kurang, apakah status mereka yang kurang, teman-teman, kembali ternyata kalau kita jujur, yang hilang dari manusia itu adalah karakteristik dia sebagai seorang manusia. Karakter dia sudah hilang, etika dia sudah tidak ada, akhlak dia sudah tercabut dalam kehidupannya. Disinilah relevansi kenapa misalnya teman-teman di sini harus dihadirkan untuk kita coba mengeksplor kembali bagaimana sih membentuk karakter itu. Karena tidak ada jaminan orang yang bergelar tinggi itu juga memiliki karakter yang baik. Saya pikir teman-teman melihat hampir setiap saat KPK itu melakukan tindakan OTT, ya, itu kan miris sekali. Apakah mereka tidak beriman? Beriman. Apakah mereka beragama tertentu? Iya. Tetapi sangat miris sekali, ya. Maka disinilah pentingnya teman-teman, kita akan mencoba untuk bagaimana mengartikulasikan namanya karakter itu, dan bagaimana kita bisa menjaga dan bisa menginternalisasikannya dalam kehidupan kita, sehingga kita sebagai pribadi, sebagai mahasiswa, sebagai anggota masyarakat itu nantinya bisa menjadi teladan. Dan itulah yang kita sebut pemimpin yang dinantikan oleh bangsa kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, saya ingin tes kebersamaan kita di pagi hari ini. Sebelum kita lanjut, apakah kita memang sudah satu frekuensi atau tidak? Kalau tepuk tangannya sudah sama, berarti satu frekuensi di antara kita. Kalau saya bilang tepuk satu, maka tepuk dua, ya. Bagaimana kalau tepuk dua? Tek tek. Kalau tepuk tiga, tek tek tek. Nah, jangan sekedar tepuk tangan. Tepuk tiga. Nanti kalau ada yang keliru, maka dia harus mempertanggungjawabkan kekeliruannya. Oke, kita tes tepuk tangan kita bersama. Tepuk tiga, tepuk tiga, tepuk dua, tepuk satu, 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 dua, tiga. Oke, good job, ya. Terima kasih. Teman-teman, kalau saya bilang satu, berarti Anda harus mengatakan A. Kalau saya katakan dua, berarti Anda harus mengatakan I. Kalau saya katakan tiga, berarti Anda harus jawab dengan U. A, I, U. 1, 2, 3. Tapi ingat irama yang keluar dari saya. Jangan menjawab satu A. Itu salah itu. Karena saya hanya mengatakan satu. Kecuali kalau saya katakan satu A. Karena gitu. Kalau saya katakan satu, berarti A. Kira-kira begitu, ya. Siap. Kita akan mulai. Teman-teman, saya akan lihat monitor dari sini siapa yang enggak ikut bersama kita. Yang pasti saya sudah punya yang membantu kita itu bukan
sembarang bantuan. Kalau teman-teman saat ini biasanya menggunakan CCTV untuk memantau orang yang lalu lalang, kalau dalam konteks kita hadir di majelis-majelis seperti ini, di tempat-tempat yang mulia seperti ini, hafathumul malaikah, malaikat akan datang ke tempat ini seraya bergembira, bersukacita melihat ada orang-orang yang di tengah kesibukan hari ini. Hari Ahad sudah banyak janjinya, hari Ahad sudah banyak agenda, tetapi dia hadir untuk hadir di sini menuntut ilmu, menambah wawasannya. Maka di dalam hadis disebutkan hafathumul malaikah, malaikat itu datang dan seraya bergembira, berterbangan di sini, sehingga sambil malaikat itu sukacitanya juga ditunjukkan, malaikat akan menulis siapa yang larut dalam tidurnya, siapa yang hadir tetapi sungguh-sungguh, siapa yang hadir tetapi dia tidak serius. Kira-kira lebih baik dicatat oleh panitia apa malaikat? Lebih enak dicatat oleh malaikat apa panitia? Kalau panitia terbatas, panitianya hanya di sini, dia tidak akan mampu mengetahui yang ada di tengah sana. Tetapi malaikat Allah ciptakan dengan kemampuan yang super, maka Allah bisa melihat, memonitoring melalui malaikat, dan di situ Anda akan ditulis apakah Anda hari ini serius atau tidak. Oke? Siap? Kalau saya katakan siapa kita? Kalau kita bilang siapa kita, kira-kira jawabannya apa? Siapa kita? Kita mahasiswa UNRAM atau Mutambah Bidik Misi, oke? KIP, mahasiswa KIP ya namanya. Siapa kita? Kita mahasiswa KIP UNRAM, kira-kira gitu. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Cukup sampai di situ saja. Oke, kita tes. Siapa kita? Semuanya bisa ternyata. Tapi kalau kita lihat per fakultas bisa nggak ya? Jangan-jangan ada yang memang tidak serius di situ. Coba MIPA dulu deh. Hei, teman-teman MIPA, siapa kita? Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk MIPA. Berikutnya teknik. Kita coba tes kekompakannya. Siapa kita? Apa kabar semua? Alhamdulillah luar biasa. Karena masih pagi, jadi sudah luar biasa. Tapi kalau sudah naik jam 11, biasanya biasa di luar. Oke. Ini paling besar ini ya. Oke, siapa dulu? Oke, saya akan bertanya, jangan sampai kalah sama MIPA. Siapa kita? Apa kabar semua? Oke, good job. Ini siapa nih? Ini pertanian. Tepa, coba saya tes tepuk tangannya dulu. Ingat 1, 2, 3 A, I, U. 1. Masih pagi sudah. Ya Allah, kalau pagi-pagi begini sudah lemes, bagaimana siangnya nanti? Waduh. Bagaimana kita sama itu? Kita berkomitmen untuk menjadi pribadi yang sudah berjanji, berbakti kepada negeri. Biasanya orang-orang eksak itu ya berteriak itu juga nggak tanggung-tanggung. Coba kita tes. 1 1 1 1.
Oke, terima kasih. Coba kita tes semuanya. Kalau tadi di sebelah sana saja, teman-teman kita tes semua. Setiap kali saya mengatakan 1 A, 2 I, 3 U, menyesuaikan dengan iramanya. Oke. 1 Tepuk tangan untuk kita semua. Teman-teman, kita masuk kepada pendidikan karakter. Apa yang Anda ketahui kalau kita berbicara tentang karakter? Saya yakin dengan Anda menjawab berarti Anda sudah paham, dan itu nanti kita akan coba gali bersama, kita bahas bersama bagaimana kita mencoba menginternalisasikan itu semua dalam kehidupan kita, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai warga negara, ataupun mungkin dalam konteks kita sebagai individu. Apa yang Anda pahami? Ada yang bisa mewakili di sini karakter itu apa sih? Kalau kita berbicara karakter bangsa, karakter individu, karakter UNRAM, apa yang dipahami teman-teman? Ya, kan? Anda dari mana Zaki? Iya. Dari tim Labuan. Silakan. Karakter itu adalah yang menjadi seseorang terbangun dari kebiasaan yang telah dilakukan. Oke, contohnya apa? Contohnya, kita membiasakan sesuatu melakukan hal-hal yang baik. Nah, hal-hal yang baik yang melakukan dalam tubuh itu akan menjadi sebuah karakter dalam diri. Oke, good job, tepuk tangan. Sesuatu yang melekat pada diri seseorang, dan itu adalah identitas kebaikan dia. Oke, good. Jadi kalau kita berbicara segala bentuk nilai kebajikan, kebaikan yang ada pada diri seseorang, maka itulah karakter. Ya. Yang di sini boleh santai saja, ada malaikat yang menilai. Yang depan, belakang, tengah, ada yang membantu saya? Silakan. Ayo. Kalau orang teknik itu kira-kira bagaimana ya? Karena kita ini orang lapangan, lebih banyak di lapangan. Kalau kita sudah praktik, ya, apalagi kalau teknik sipil atau elektro dan lain sebagainya, itu lebih banyak kita bermain di lapangan atau di praktik-praktik. Kira-kira bagaimana seharusnya kita berlaku? Sebagai seorang teknisi, kira-kira bagaimana? Ayo, apa yang harus dilakukan kira-kira? Misalnya, saya ini mendapatkan informasi, saya kebetulan pernah memperbaiki, mohon maaf ini mungkin di luar, memperbaiki AC di rumah, ya. Ternyata saya tanya orang yang memang teknisinya AC dan dia otodidak. Saya tanya, apakah benar setiap kali ada kerusakan di AC itu, prion itu harus habis? Ternyata dia bilang, prion itu tidak bisa habis, kecuali memang ada kebocoran yang membuat dia habis. Selama dia tertutup baik, maka dia akan aman-aman saja. Maka kalau toh diperbaiki, mungkin dia akan diperbaiki pembersihannya saja dan lain sebagainya. Saya bilang,
Seringkali ada teknisi yang mengatakan kita tambah perion. Oh, itu tandanya dia mencari sesuatu yang lebih dengan cara yang tidak baik. Kira-kira orang yang seperti tadi itu punya karakter baik apa tidak? Ini contoh. Jadi kalau dia misalnya mengatakan, oh dia harus begini-begini, ternyata mohon maaf, kita sebagai tuan rumah yang nggak paham, ya sudah silakan saja. Ternyata itu cara-cara yang mohon maaf, itu tidak baik. Padahal tidak ada kerugian, tidak ada kerusakan, dia bilang rusak. Ya, ini adalah contoh atau potret karakter yang tidak baik. Maka bisa saja orang berdusta, ya, menunjukkan kebohongan demi mendapatkan keuntungan yang lebih dari apa yang dia lakukan. Oke, teman-teman saya di FKIP, kira-kira apa itu yang disebut dengan karakter? Oke, karena Anda dekat dengan saya, silakan Anda berdiri ya. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Mariani. Mariani, dari mana? Dari Lombok. Oh, tim. Karakter itu kepribadian atau sikap yang dimiliki seseorang, yaitu jujur, sopan santun, Oke. dan bersikap baik. Oke, good job. Tepuk tangan yang meriah. Teman-teman, Mariani mengatakan itu menyangkut kepribadian seseorang. Berbicara kejujuran, ya. Apalagi tadi? Sopan santun, itu adalah bagian daripada karakter luar biasa. Saya pikir itu adalah merupakan nilai-nilai yang luar biasa, itu bersumber dari kitab suci, apakah itu Al-Quran maupun petunjuk-petunjuk lainnya di dalam agama kita. Oke, nanti kita akan bahas. Teman-teman, ya, yang sebelah, apa yang dipahami karakter? Orang itu nggak punya karakter. Orang itu berkarakter luar biasa. Kira-kira apa? Silakan. Boleh angkat tangan? Ayo dong, masih pagi. Ayo. Oke, silakan. Ya, apa yang dipahami Anda? Ciri khas dalam seseorang. Ciri yang bisa membedakan dia dengan orang. Oke, contohnya apa? Contohnya kayak seseorang itu punya karisma gitu. Karisma. Mantap, luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Teman-teman, kalau kita kembali kepada ajaran agama, kita tahu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan yang namanya akhlak. Untuk menyempurnakan apa? Akhlak. Ada di antara teman-teman yang kira-kira masih ingat dulu di pondok atau di aliyah, di SMA pernah belajar pidato, kemudian di situ ada semacam argumentasi dalam hadis maupun Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak? Ada? Coba angkat tangan yang bisa membantu saya. Masya Allah, silakan maju ke sini. Boleh maju ke sini. Silakan. Anda bantu saya, Anda biasa. Tepuk tangan yang meriah. Silahkan kenalkan dirinya, dari mana, ambil jurusan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Handayati dari Fakultas FKIP.
Iya boleh, apa saja. Boleh hadis ya. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda dengan bunyi, "Innama bu'ithu liutammima makarimah akhlaq." Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Belum. Anda harus tunggu saya. Anda harus tunggu saya dulu. Oke. Apa ulang? Innama bu'ithu liutammima makarimah akhlaq. Apa artinya? Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini mereka menyempurnakan akhlak. Luar biasa. Terima kasih. Saya berikan, saya kasih hadiah. Terima kasih Pak. Oke. Ternyata ilmu itu mahal. Ya, mahal itu ilmu itu tidak mudah. Oke. Sampai-sampai kalau di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang keutamaan ilmu pengetahuan. Teman-teman, apa yang disampaikan oleh teman Anda? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasul, itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Anda bisa bayangkan, teman-teman, kehidupan masa lalu sebelum datangnya Islam, itu keadaan masyarakat itu luar biasa, masalah yang sangat pelik sekali. Penghargaan terhadap perempuan itu tidak ada. Kalau kita berbicara kekuasaan itu dimonopoli oleh mereka yang memiliki otoritas, mereka yang punya kekuatan, mereka yang punya kelompok yang kuat. Sehingga kita tahu dalam sejarah orang Arab itu ada yang disebut dengan klan-klan. Mereka itu punya kelompok-kelompok, maka kelompok yang kuat akan menguasai kelompok yang lemah. Belum lagi kalau kita berbicara supremasi hukum, belum lagi kalau kita berbicara perniagaan, itu bermasalah semua. Maka teman-teman, Rasul itu datang untuk menghadirkan akhlak yang mulia. Maka bila mana akhlak dalam kehidupan masyarakat itu hadir, saya teringat satu ungkapan daripada Syauqi Baik, seorang pujangga Mesir. Dia mengatakan apa? Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in hum zahabat akhlaquhum zahabu. Eksistensi satu kaum, satu masyarakat atau seseorang itu bisa dilihat keberadaannya dari akhlak. Sehingga bila mana akhlak satu kelompok itu bagus, maka sebenarnya masyarakat itu ada, orang-orangnya ada, bukan tidak ada. Tetapi sebaliknya, bila mana akhlak itu hancur teman-teman, maka sebenarnya masyarakat itu sudah tidak ada. Saya kasih contoh yang paling simpel saja. Kalau tadi teman Anda berbicara tentang kejujuran, sopan santun dan lain sebagainya. Taruhlah misalnya di Unram ada mahasiswa yang sangat sopan sekali. Begitu ada tamu yang datang, dia selalu senyum saja. Kira-kira senyum itu baik apa tidak? Baik. Senyum itu baik apa tidak? Baik. Pertanyaan saya, ada orang yang tidak bisa senyum atau tidak? Ada. Ada orang yang tidak bisa senyum? Ada. Teman-teman, Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ini dalam Islam disebutkan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun Anda hanya senyum saja, itu sudah luar biasa. Keep on smiling. Anda harus selalu senyum. Senyum itu berat. Coba bayangkan Anda, ini sudah bulan-bulan, mohon maaf, ini sudah 10 hari terakhir. Biasanya kalau beasiswanya belum turun, kira-kira bisa senyum apa tidak? Bisa senyum apa tidak?
kayaknya cemberut saja, maunya marah saja. Kadang-kadang di kontak teman juga sudah masya Allah ketus, ya, bahasanya nyakitin dan lain sebagainya. Ya, ternyata banyak orang yang tidak bisa senyum. Maka saya ingin ingatkan kepada kita semua, semua agama meyakini senyum itu adalah kebaikan. Kalau dalam bahasa agama kita disebut dengan ibadah. Maka kalau Anda selalu senyum dalam kehidupan ini, Anda tidak akan pernah merugi. Saya mohon maaf, saya tidak menyanjung diri saya. Kalau kita kesulitan mencari pahala, mencari balasan, mencari kebaikan dari perbuatan-perbuatan yang berat, teman-teman, membantu mungkin agak berat, bersedekah mungkin agak berat, memberi agak berat. Saya pikir kalau kita tidak bisa semua itu, cukup dengan senyum saja itu sudah luar biasa. Ya, Anda akan kelihatan fresh, Anda akan selalu terlihat bahagia, dan Anda sangat menyenangkan, dan yang paling penting adalah Anda akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat, itu kalau kita senyum. Jadi termasuk sopan santun tadi. Ini contohnya. Jadi begitu ada tamu dari luar, taruhlah misalnya ada tamu dari Malaysia, begitu disapa, begitu datang teman yang dari UNRAM, mahasiswa ini langsung menyapa, assalamualaikum, apa kabar, senang saya bisa berjumpa dengan Anda, terus senyum, sopan santun dia tunjukkan. Kira-kira tamu tadi senang apa tidak? Kira-kira tamu tadi senang apa tidak? Senang. Teman-teman, tadi disebutkan eksistensi satu masyarakat itu dilihat dari akhlaknya. Ini anak mahasiswa menunjukkan luar biasa karakter yang luar biasa baiknya. Maka apa orang Malaysia bilang? Senang kita ke UNRAM itu. Dia akan cerita di kampusnya, dia akan cerita kepada semua orang, senang kita ke UNRAM. Kenapa? Orangnya ramah-ramah, orangnya baik-baik, orangnya suka senyum. Luar biasa. Tapi kalau mereka mendapatkan perlakuan yang sebaliknya, adik-adik, begitu kita datang cemberut saja, tidak mau negur, tidak mau senyum, males pokoknya, udah biarin saja. Kesan pertama yang akan dibangun apa? Ternyata orang-orang sini ini semuanya menegangkan, semuanya menakutkan, tidak menarik, orangnya tidak friendly, orangnya tidak baik, orangnya tidak suka senyum. Dia akan bilang apa di situ? Dia bukan lagi membawa pribadi mahasiswa tadi. Dia tidak akan menyebut, oh si anak yang jurusannya, yang di fakultas FKIP, yang jurusannya pendidikan itu begini-begini. Tidak. Dia akan mengatakan apa? Orang UNRAM itu orangnya tidak simpatik. Orang UNRAM itu orangnya tidak suka senyum, tidak baik. Teman-teman lihat, yang disebut siapa? Bukan pribadi, bukan jurusan, bukan fakultas, tetapi lembaga. Itulah yang akan kena, itulah yang akan disebut. Kenapa? Karena akhlak yang kita hadirkan saat ini itu adalah cerminan dari tempat kita berada saat ini. Jadi ada pressure dari guru-guru kita. Anda harus disiplin, di pressure. Anda harus jujur, ada pressure. Anda harus baik, pressure. Itu adalah salah satu proses, cara untuk mentransfer, cara untuk menghadirkan karakter yang baik itu salah satunya adalah melalui proses yang kita sebut dengan pressure. Jadi ada aturan-aturan, ada yang kita sebut dengan tata tertib. Teman-teman, sebagai mahasiswa juga ada aturannya, sebagai mahasiswa juga ada tata tertibnya. Ya, cara berpakaian itu adalah mencerminkan pribadi dan keluarga kita. Cara kita bertutur kata itu adalah mencerminkan watak kita, karakter kita sebagai seorang pribadi, termasuk juga mencerminkan keluarga kita, alma mater kita semua. Maka disinilah pentingnya kita semua itu harus, walaupun sedikit ada pemaksaan. Beda halnya dengan
Lingkungan kampus, teman-teman. Di sini justru dihadirkan adalah kesadaran diri. Anda tidak akan pernah dipaksakan untuk disiplin. Oleh siapa di sini? Anda tidak punya yang namanya mudabbir. Anda tidak ada yang bertanggung jawab atas diri Anda. Apalagi kalau Anda di kos. Mohon maaf, kos tempat yang sangat indah, tempat yang sangat baik. Kalau Anda mau menjadi orang hebat, maka kos itulah tempatnya. Tetapi kalau Anda ingin menjadi orang yang tidak baik, mau jahat sekalipun, kos itulah tempatnya. Bukan begitu? Bukan begitu? Ya. Kenapa? Karena semua yang kita hadirkan saat ini adalah kesadaran, self awareness kita. Kalau kemarin itu ada pressure, sekarang ini tidak ada. Anda lihat, Anda begitu di kampus, Anda diberikan tanggung jawab sendiri. Tidak lagi ada orang tua yang memantau, tidak ada lagi guru yang melihat, tidak ada lagi kepala sekolah, tetapi benar-benar yang menjadi orang tua, yang menjadi kepala sekolah, yang menjadi guru itu adalah kita sendiri. Maka Anda bertanggung jawab atas diri pribadi Anda. Disinilah kadang-kadang kalau orang itu tidak mampu mengendalikan diri, kalau dia tidak punya motivasi yang tinggi, maka dia akan jatuh ke lubang yang sangat hina sekalipun. Teman-teman, saya juga pernah menjadi anak kos. Jadi kalau saya berbicara itu karena fakta. Kalau kita di pondok dulu, kalau kita di sekolah, ada guru yang kita harus hargai. Kalau kita di kampus, mohon maaf, dosen kita hanya berlaku di dalam kelas. Bukan begitu? Anda walaupun berpapasan dengan dosen, belum tentu Anda senyumin, belum tentu Anda tegur. Kenapa? Jangan-jangan dia tidak kenal saya, jangan-jangan Anda tidak dikenal dan lain sebagainya. Sehingga kalau di kelas mungkin Anda akan menjadi orang yang sangat aktif dengan dosen Anda, tetapi di luar belum tentu. Maka teman-teman, untuk menjadi baik, untuk menjadi orang yang berkarakter, Anda harus mampu menciptakan diri Anda untuk menjadi orang yang hebat. Jujur teman-teman, Anda tidak bisa mengharapkan motivasi dari orang lain. Anda tidak bisa mengharap dari orang lain untuk menjadi orang hebat. Saya akan katakan, tidak bisa menuntut dosen untuk menjadikan Anda pribadi yang hebat. Apalagi kita hanya kuliah. Teman-teman, kalau dosen itu yang penting sudah mengajar, menyelesaikan tanggung jawabnya, selesai. Karena kita tugasnya mengajar, bukan lagi mendidik. Kalau mendidik itu modelnya boarding school, karena di situ 24 jam kita harus berinteraksi. Tetapi kalau di kampus, Anda hanya datang, belajar, selesai. Itu namanya proses pendidikan saja. Ya. Maka Anda harus punya motivasi yang kuat terhadap diri Anda. Saya ingin bercerita teman-teman, baik dalam konteks pendidikan kami atau dalam konteks yang lain. Teman-teman, saya teringat tahun 2000-an itu di koran Lombok Pos, kami sekeluarga pernah dinobatkan menjadi keluarga emas. Tahun berapa ya? Ini 2024. Sekitar 2017-18 di Lombok Pos pada waktu itu kami dinobatkan sebagai keluarga emas. Itu hampir satu halaman beritanya, itu luar biasa di koran. Apa maknanya yang saya dapatkan dalam diri saya? Teman-teman, kenapa kami bisa menjadi keluarga emas? Tentu kami tidak ada dorongan orang, saudara juga tidak peduli. Tetapi disitulah yang saya katakan, kesadaran diri. Waktu itu mohon maaf, ada dalam keluarga kami, dalam saudara kami, kakak saya waktu itu masih menjabat, ada yang menjadi kepala dinas pendidikan provinsi. Kemudian ada yang kedua itu menjadi kepala sekolah negeri di Praia. Yang ketiga itu pernah menjadi rektor Unram sebelum yang di sini. Sebelum ini Prof. Al Husni kalau dihukum itu adalah abang saya, kakak saya. Kemudian bawahnya itu kepala puskesmas, dia dokter gigi.
Yang kelima adalah Direktur PDAM Giri Menang yang sekarang ini berikhtiar mencalonkan diri sebagai Bupati Lombok Barat, lalu Ahmad Zaini. Yang keenam saya. Ketujuh adik saya perempuan menjadi kepala bidang, dan yang satu lagi kepala sekolah. Saya bilang apa? Dek, saya bilang sama adik saya, kita tidak bisa mengharap motivasi dari kakak kita. Kita tidak bisa mengharap motivasi dari orang tua kita. Bagaimana caranya? Anda dihadapkan oleh beban yang berat. Kenapa? Mereka orang berhasil, maka Anda harus berhasil. Bagaimana caranya? Anda harus berbuat dari saat ini. Anda harus menunjukkan diri Anda orang yang hebat, Anda orang yang mampu, bisa bersaing siapapun. Teman-teman, kita pun tidak mungkin berharap siapapun, karena kita sudah tidak ada pressure dari orang lain. Apalagi kalau Anda sudah berada di kampus sini. Maka pada kesadaran diri Anda, kesadaran bahwa Anda harus sukses, Anda harus berhasil, kuliah Anda harus sesuai dengan target. Teman-teman, Anda ini termasuk orang yang beruntung. Mendapatkan beasiswa KIP itu tidak gampang. Jujur, saya juga kebetulan dosen di UIN Mataram itu mengelola KIP. Saya di wakil dekan bidang kemahasiswaan. Itu saya lihat peserta begitu banyak, pendaftarnya begitu banyak, tetapi tentu kompetisinya juga sangat ketat sekali. Maka kalau Anda tidak memaksimalkan potensi yang Anda dapatkan saat ini, Anda kalau ingin berhasil, jangan melihat orang di bawah Anda. Dalam urusan ilmu pengetahuan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh iri dengki kecuali dalam dua perkara. Boleh dengki, tapi hanya dalam dua perkara. Selebihnya itu tidak boleh. Salah satunya apa? Orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan ilmu itu dia amalkan untuk kebaikan dia dan banyak orang. Maka kalau ada orang yang pintar, Anda boleh iri dengan dia. Tetapi kalau Anda iri dalam urusan yang lain, itu tidak dibolehkan. Ya, jadi kalau Anda mau sukses, teman-teman, termasuk memiliki karakter yang baik, maka dalam kondisi Anda mandiri seperti ini, Anda perlu menciptakan motivasi yang hebat dalam diri Anda. Anda harus menjadi orang hebat. Tadi saya baca di WA Group, teman-teman, terutama yang berada di Kabupaten Dompu. Kalau nggak salah ada Kecamatan Hu'u ya. Kalau dari Dompu, teman-teman, di situ ada tambang emas terbesar kedua di Indonesia. Dan itu kalau dinilai harganya itu berapa juta triliun. Artinya apa? Anda punya potensi lapangan kerja yang luar biasa. Anda bila mana tamat apapun jurusan Anda saat ini, peluang untuk bekerja itu sangat terbuka lebar sekali. Karena saat ini mohon maaf, Anda untung hidup di zaman yang kita sebut dengan generasi Z. Kita berada di dunia global. Segala sesuatu Anda harus mengikutinya melalui medsos, online, dan lain sebagainya. Sehingga sulit untuk mencari model-model lama. Kalau dulu kan siapa yang daftar, siapa yang backing, siapa yang di situ. Sekarang Anda harus berkompetisi sendiri. Maka yang paling penting adalah Anda harus hadirkan yang hebat, Anda harus berteman dengan orang-orang yang hebat, Anda harus menciptakan lingkungan-lingkungan yang hebat, maka Anda akan sukses dalam kehidupan Anda, termasuk dalam menciptakan karakter yang baik. Teman-teman, kalau Anda sudah di kampus, bukan hanya belajar saja yang mandiri, Anda juga dituntut untuk mencari teman yang baik. Anda mencari partner yang baik. Jangan, apalagi perjanjian kita kalau mahasiswa KIP ini, ya, tidak boleh melakukan macam-macam. Satu diantaranya, IPK-nya Anda harus pastikan di atas 3 ya. Iya kan? Tidak boleh di bawah itu, nanti akan penalti. Atau menikah sebelum waktunya misalnya. Hati-hati. Kalau kita berbicara pernikahan dini,
Ya paling banyaknya di Nusa Tenggara Barat. Maka Anda dituntut juga untuk bisa memproteksi diri. Anda juga dituntut untuk bisa menjadi orang yang boleh menjadi teladan. Jangan sampai anak mahasiswa bidik misi melakukan pernikahan dini. Itu jangan sampai, ya. Jangan sampai anak bidik misi atau mahasiswa KIP IPK-nya baik. Itu adalah gangguan yang sangat berat, pukulan yang sangat berat bagi Anda semua. Oke, sebelum kita lanjut, sebelum nanti kita akan buka pertanyaan, kita tes dulu kekompakan kita. Satu. Sudah mulai lemas ini ya, sudah kelihatan. Coba Anda berdiri dulu deh kalau gitu, supaya nggak ngantuk. Berdiri semua. Kita berdiri. Karena terkadang kalau kita duduk terus, biasanya kita akan ngantuk atau malas, bahkan mungkin bosan. Teman, saya teringat sekali kalau di anak saya pulang dari sekolah TK, selalu dia mengajarkan saya macam-macam bentuk pelajaran yang dia dapatkan di sekolah tadi. Baik itu tepuk tangan atau cara berkreasi, itu anak saya yang punya domain. Sehingga copyrightnya itu adalah anak saya. Ya, jadi kalau saya mengajarkan Anda seperti anak TK, karena memang saya dapatkan dari anak saya, maka konsekuensinya adalah copyright itu akan masuk kepada anak saya. Diajarkan, Babah, apa dia bilang? Coba posisi berdiri, Bah. Lalu gimana? Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi, sikap sedia. Kita nggak berdoa lagi karena sudah selesai doanya tadi. Oke, tes. Kita tes. Teman-teman, jangan Anda menganggap kalau ini bukan bagian daripada pembelajaran karakter. Ya, karena bagaimanapun kita juga harus siaga, harus ceria, harus ada motivasi. Sehingga apa yang kita lakukan ini juga bagian daripada motivasi itu. Coba. Tangan ke atas menggapai, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang. Duduk rapi. Yo, Anda belum. Oke, teman-teman. Jadi kalau kita berbicara di orang baik, intinya karakter itu adalah berusaha menjadi orang yang baik. Teman-teman, tidak akan pernah merugi bila mana Anda punya karakter yang baik. Karena itu dalam agama itu dibagi. Karakter itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Coba harus dalam sikap siap semuanya. Saya ingin minta dengan cepat, spontan dari sana, sebutkan yang baik, yang buruk, baik, buruk, sampai di situ. Saya waktu untuk Anda sebutkan karakter yang baik dan satu lagi karakter yang oke. Dimulai dari karakter yang baik. Jujur, bergosip, good. Maling, berkata sopan, berkotor, membantu, adil, menepati janji, yang tidak baik, egois, bertanggung jawab, manipulatif, sopan, mencaci maki, nabung, begal,
kedua orang tua. Tepuk tangan buat mereka semua yang hebat-hebat. Lihat teman-teman, ternyata luas sekali. Ya, tadi Anda sudah bisa menjelaskan. Itulah karakter, sebagian kecil daripada karakter. Karena itu teman-teman, tidak bisa karakter ini datang begitu saja. Saya ingin katakan, tidak ada simsalabimnya, tidak ada jaminan Anda menjadi baik dengan duduk manis, menjadi orang yang berkarakter hebat, tidak. Kenapa? Semuanya berproses. Makanya di dalam agama, saya pikir semua agama juga meyakini itu. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir ke dunia ini, dia itu suci bersih. Adik-adik, setiap anak yang lahir itu adalah suci bersih. Artinya apa? Tidak ada anak yang lahir membawa kotoran, membawa dosa, membawa masalah. Makanya Islam itu tidak ada istilah dosa 7 turunan. Oke? Jangan sampai Anda sumpah orang dosa 7 turunan. Boleh saja Anda bersumpah, tetapi tidak dikenal dalam Islam. Kenapa? Walaupun orang tuanya bermasalah, taruhlah misalnya MBA, married by accident, anak ini tidak ada masalah yang dia bawa, tetap anak ini lahir dalam keadaan suci bersih. Maka siapa yang akan mewarnai anak ini teman-teman? Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang yang paling dekat dengan lingkungannya, itulah yang akan mewarnai dia. Apakah dia menjadi orang Muslim yang baik, atau Kristiani yang baik, atau orang Majusi yang baik, Hindu yang baik, Buddha yang baik. Itu tergantung orang-orang yang paling dekat dengan sekitarnya. Siapa yang paling dekat? Siapa yang paling dekat? Orang tua. Dari orang tua itu 2 orang. Yang paling dekat di antara keduanya siapa? Yang paling dekat dengan kita siapa? Di antara orang tua yang paling dekat dengan kita siapa? Kalau saya tanya, kita lebih sayang ibu apa bapak? Ibu apa bapak? Kalau boleh pertanyaannya didengar. Kalau boleh kita minta, mohon maaf, ini hanya canda. Kalau misalnya boleh memilih, di antaranya harus meninggal dunia lebih dahulu, siapa yang harus meninggal? Bapak, Bapak. Lihat apa maknanya. Ternyata yang mencipta, yang mengcreate, yang akan mendesain anak itu adalah orang yang paling dekat. Jujur kita katakan, yang paling dekat dalam kehidupan kita adalah ibu. Tadi pagi saya mengisi pengajian. Saya tidak sengaja membaca hadis, teman-teman, yang terkait dengan 3 orang yang sedang melakukan perjalanan. Karena mereka sudah letih, sudah lelah, kemalaman, mereka itu harus beristirahat. Cari peristirahatan, mereka tidak mendapatkan rumah. Ternyata di situ ada bongkahan, ada semacam lubang besar. Mereka masuk di situ, beristirahatlah mereka di dalamnya. Teman-teman, ternyata di saat mereka beristirahat, tiba-tiba ada goncangan besar terjadi di luar sana. Sampai-sampai batu besar yang ada di atas bukit tadi jatuh dan menjadikan gua yang tempat mereka berdiam itu tertutup. Tidak bisa keluar sama sekali. Teman-teman, dalam kondisi seperti itu mereka tidak bisa kontak temannya karena tidak ada HP. Ya, pada waktu itu tidak ada seluler, tidak bisa berteriak juga karena memang di sekelilingnya juga tidak banyak orang. Yang terjadi kemudian, karena ini waktu sudah mau habis, saya singkat saja, teman-teman. Apa kata mereka? Kita tidak akan bisa keluar dari gua ini
kecuali kita menyebut amal-amal yang sudah kita lakukan dari amal saleh, amal baik. Kita minta kepada Allah, dengan amal itu kita dibukakan pintu ini. Teman-teman, salah satu yang pertama mengatakan apa? Ya Allah, saya memiliki 2 orang tua. Setiap kali orang tua saya mau makan, saya selalu menservis mereka terlebih dahulu, menyiapkan makanan untuk mereka terlebih dahulu. Tidak pernah saya mendahuluinya. Termasuk anak istri saya tidak boleh mendahuluinya. Selalu orang tua saya yang saya harus hidangkan terlebih dahulu. Suatu ketika saya tiba-tiba bepergian untuk mencari kayu bakar. Barulah saya teringat, ternyata di rumah ada orang tua saya yang belum makan. Maka sontak saya berlarian, lari pulang, padahal itu sudah tengah hari. Orang tua saya kelaparan. Maka saya bersiap untuk menyajikan makanan. Saya perahkan susu onta, saya masakkan makanan terbaik. Adik-adik, begitu saya datang ke tempat orang tua saya istirahat, ternyata dia tertidur pulas karena laparnya. Saya tidak mau mengganggu dia. Di sisinya saya membawa makanan itu, sementara istri dan anak saya menangis kelaparan. Istri saya menangis kelaparan, anak saya juga kelaparan. Tetapi saya sudah berkomitmen, tidak boleh ada yang mendahului ibu saya untuk makan dan bapak saya untuk makan terlebih dahulu. Saya menunggu beliau-beliau itu bangun. Begitu bangun dari tidurnya, saya berikan makanan itu, dia habiskan saking laparnya. Apa kata orang ini di hadapan Allah? Ya Allah, kalau itu merupakan satu kebaikan yang saya lakukan dengan penuh tulusan, ya Allah, bukakan batu yang menutupi gua ini. Akhirnya bergeser itu batu yang menutup gua, tapi mereka tidak bisa keluar. Apa maknanya teman-teman? Ternyata orang tua itu adalah orang yang hebat, orang yang paling hebat. Karena itu setelah kita berbakti kepada Allah, tunjukkan kebaktian Anda kepada kedua orang tua Anda. Teman-teman, saya mendengar satu riwayat, ada seorang sahabat Nabi, saking ingin ibunya umroh dari Yaman, dia gendong ibunya. Anda bisa bayangkan, berbulan-bulan dia jalan dari Yaman menuju Mekah, naik turun perbukitan, tandus, kering dan lain sebagainya. Teman-teman, begitu sampai di Mekah, dia harus umrohkan ibunya. Dia tawaf sa'i sambil menunggu haji. Dia gendong ibunya sampai selesai haji. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Wahai baginda Nabi, saya sudah menghajikan ibu saya dengan cara saya gendong dari Yaman sampai di sini. Apakah saya sudah bisa membalas budi baik ibu saya? Apa kata Rasul? Belum. Teman-teman, ini menunjukkan orang tua kita itu adalah orang yang super hebat. Maka Anda jangan pernah mengecewakan mereka. Anda datang ke sini, saya tahu banyak di antara kita yang bermasalah keluarganya, tetapi tetap Anda orang-orang hebat. Ada di antara ibu kita yang sampai mencari rezeki itu ke Saudi Arabia. Mereka sudah tidak lagi berpikir tentang dirinya. Mereka yang penting bisa anaknya sekolah. Ada yang bapaknya ke Malaysia. Teman-teman, Anda jangan bayangkan mencari sawit itu gampang. Saya beberapa kali diundang untuk ceramah di hadapan keluarga besar Lombok di situ. Teman-teman, itu harus menggait kelapa sawit. Maka Anda harus berpikir, jangan gara-gara orang tua Anda, bapak Anda di Malaysia, Anda lantas melakukan segalanya di sini, bersikap boros, semau Anda dan lain sebagainya. Anda harus ingat, orang tua Anda berjuang luar biasa. Karena itu, berbuat baik kepada mereka juga merupakan bagian daripada akhlak kita terhadap orang tua. Hal yang sama dengan orang-orang yang berjasa dalam kehidupan Anda, guru Anda, para tenaga pendidikan. Mohon maaf, saya merasakan teman-teman waktu saya kuliah dulu, kalau bukan beasiswa yang saya dapatkan dari kerajaan Yordania, itu tidak mungkin saya bisa berdiri di sini. Saya harus berkompetisi dengan sekian banyak mahasiswa. Harus saya berfokus, harus saya berprinsip bagaimana IP saya harus tinggi.
Dan ternyata yang membantu saya bukan hanya sendiri saya, di situ ada tenaga administrasi, di situ ada pejabat-pejabat, dan saya sebagai seorang muslim harus berterima kasih kepada mereka. Karena Rasul katakan apa? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bisa berterima kasih sesama manusia, maka orang itu belum dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah SWT. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih teman-teman. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya tidak tahu apakah mau dilanjutkan. Saya berikan pertanyaan satu atau dua saja pertanyaan ya untuk menutup sesi yang pertama ini. Saya harus mengakhiri terlebih dahulu sebelum nanti kita akan buka sharing atau diskusi ringan sebagai bagian daripada materi ini. Terima kasih teman-teman dan sukses selalu buat Anda semua, dan jadilah mahasiswa yang unggul, yang hebat, yang bermartabat, yang berprestasi, yang berkarakter al-akhlaq al-karimah. Terima kasih. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.